Oke, Pak Ilham. Mana Pak Ilham nih? Bu Manda keluar lagi. Jadi mudah-mudahan lah Bu, semakin ramai semakin baik kan. Oke, mungkin 2 menit lagi kita akan mulai presentasinya. Bu Lida, udah join Bu? Itu terlempar gitu. Terlempar. Dia berapa sih maksimalnya Bu? Kalau Apa sinyal? oh sinyal. Oke, sebetulnya udah cukup ramai Bapak Ibu ya, udah ada 35 Nanti orang kita pun ya Pak ya. yang hadir. Baiklah, mungkin saya buka saja 4123 langsung ya. Pak ya. Uh, 213 Bu Sep, 341. tolong mute Bu Sep. Oke, Tunggu bentar Pak Rusdi. siap Bu. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya dan juga Ananda semua yang saya cintai. Hari ini kita akan saya dengan tim penelitian itu dengan Bapak Ilham dan juga Nur Kholija ini akan mempresentasikan penelitian yang akan kita laksanakan ya. Oke. Mungkin Bapak langsung saja ya ke materi karena setelah ini juga ada Ibu Gusrianti akan menyampaikan materinya. Izin share screen dulu. Oke, sebentar. Oke. Ini dia. Ini sebentar ya. Ini banyak sekali dalam antrian. Oke, nggak apa kita lanjut aja dulu. Nanti yang lain bisa menyusul ya. Oke, baiklah. Penelitian kita ini judulnya mengenai Syariah Revival Marketing Strategy untuk jasa penginapan syariah selama pandemi COVID-19 ya. Baiklah, ini penelitian ini kita mengadakan bertiga. Ada saya sendiri, ada Bapak Ilham Ilahi, dan juga ada mahasiswa kita namanya Nur Kholija Hasibuan dari MHU 2019 kelas A. Baik, langsung. Jadi latar belakangnya ini, kita kemarin melihat ketika terjadi pandemi itu banyak sekali kampus-kampus itu banyak sekali kampus yang tutup ya. Ketika kampus tutup mengakibatkan ya mau kegiatan perkuliahan dan bekerja itu work from home. Akibatnya tidak ada lagi mahasiswa yang ngekos ya. Nah, jadi ini terutama di IAIN Bukit Tinggi memberikan pukulan yang sangat berat gitu ya bagi pengusaha kos-kosan, dan ini tidak saja terjadi di IAIN Bukit Tinggi, tetapi juga terjadi di seluruh Indonesia ya. Bahkan kayak di Jogja atau di Bandung itu sudah banyak pengusaha kos-kosan yang menjual kos-kosannya. Tetapi uniknya dari beberapa informasi yang kita lihat itu ternyata ada juga beberapa kos-kosan justru ketika COVID itu malah tambah ramai gitu. Karena mereka melakukan inovasi. Nah, oke, apakah bisa dilihat slide-nya Bapak Ibu? Atau macet? Iya. Nah, lanjut ya. Jalan Jadi kok. inti penelitian ini kita membuat 5 rekomendasi strategi ya, strategi pemasaran syariah ya bagi
pengusaha yang memberikan jasa penginapan, apakah itu syariah atau tidak, dengan 14 indikator sebagai menilai gitu apakah 5 strategi ini efektif atau tidak. Oke, jadi pada intinya dengan hasil penelitian ini nanti dia akan memberikan banyak masukan bagi pengusaha atau pihak-pihak yang ingin buka jasa kos-kosannya dalam memilih strateginya. Oke, rumusannya pertama kita melihat itu dari 14 indikator kenapa mahasiswa atau orang yang menggunakan jasa penginapan ini apa yang paling sensitif bagi mereka. Kita cari tahu nih satu urutan indikatornya itu. Terus yang kedua kita melihat apa strategi yang efektif dengan nanti kita melihat skornya. Nah, tujuannya apa? Untuk mengetahui indikator yang paling berpengaruh dan juga untuk mengetahui pemasaran yang paling efektif ya. Jadi kedepannya tidak lagi membuat ya strategi yang suka-suka hati saja gitu. Dan ini ada beberapa kajian terdahulu. Nanti kita akan share juga di grup Bapak Ibu slide kita. Kalau untuk penelitian terdahulu juga udah banyak sekali diteliti mengenai hotel syariah ya, terutama di saat hotel syariah atau penginapan syariah, terutama di saat COVID ya. Oke, terus berikutnya konsepnya. Di sini kita akan memakai metode Fuzzy ya, Fuzzy set teori ini. Fuzzy ini ditemukan oleh Zadeh, Buckley dan Zimmerman. Bisa dilihat seperti ini rumusnya yang akan kita gunakan. Jadi memang penelitian kita ini menggunakan beberapa rumus statistik tentang pengambilan keputusan. Berikutnya juga kita akan menggunakan triangular fuzzy numbers ya dari Zadeh juga. Jadi di sini kita akan melihat variabel linguistik ya seperti ini. Jadi kita nanti akan menyebar tingkatan kuesioner kita itu ada 9 tingkat ya. Jadi memang bukan memakai metode Likert. Terus berikutnya, nah ini seperti ini konsepnya. Jadi kita ada analisis SWOT, ya SWOT. Nah ini indikatornya 14, 3 di strength, 4 di weakness, 3 opportunity, 4 di threat. Nah dari kombinasi ini kan kita menghasilkan 5 strategi. Nah 5 strategi ini akan kita uji lagi. Bagaimana 5 strategi ini dampaknya ke masing-masing indikator yang ada. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini kita lihat nanti nih. Jadi ini ada 5 strategi. Kalau strategi ini kita pakai, gimana impact-nya ke masing-masing indikator untuk menilai kualitasnya ini. Nanti kita secara agregat, kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi nih apa dampaknya. Nah hipotesanya di sini tidak ada hipotesa karena kita penelitian deskriptif kualitatif. Nah metodenya ada di sini kita akan menggunakan 1, 2, 3, ada 5 model metode ya. Fuzzy AHP ini kita gunakan untuk menentukan bobot. Fuzzy Demattel ini untuk hubungan antar strategi, sedangkan Fuzzy Vicor dan Fuzzy Topsis kita gunakan untuk menentukan impact dari strategi ini ke masing-masing indikator. Di sini bisa dilihat langkah-langkahnya. Sebetulnya di sini di setiap langkah ini sebetulnya ada banyak sekali rumus-rumus yang bisa kita pakai, tapi karena keterbatasan slide saya tidak bisa tampilkan. Ya, ini Fuzzy AHP. Setelah itu kita ada Fuzzy Demattel juga. Jadi tujuannya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Ada 6 langkah juga di sini. Terus juga berikutnya ada Fuzzy Vicor, tujuannya berbeda ya. Terus yang terakhir Fuzzy Topsis. Nah, jadi nanti kita akan membandingkan kelima model Fuzzy ini nanti. Jadi di situ akan muncul hasilnya mana nanti yang strategi yang paling direkomendasikan. Nah, ya ini seperti biasa rencana pembahasan ada 5 tahap. Di sini mulai dari mengumpulkan referensi sampai penulisan artikel. Waktu pelaksanaan, rencananya kami akan melaksanakan dari bulan Juni sampai September, tapi bisa jadi selesai lebih cepat. Terus anggarannya standar ya sekitar 425-an ya. Terus organisasinya kita bertiga, ada saya, ada Pak Ilham, dan juga nih itu saja ya. Terus juga ada beberapa daftar pustaka di sini yang sudah kita lampirkan. Oke, Bapak Ibu itu saja dari kami bertiga. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau misalnya belum ada pertanyaan, nanti boleh di chat saja di grup yang sudah kita tentukan. Karena setelah ini kita juga ada lanjut kepada Ibu Gusrianti ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, sekian dari saya, Bapak Ilham dan juga Liza ya. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dan selanjutnya silahkan dilanjutkan oleh Ibu Gusrianti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya Pak Rusdi dan Bapak Ibu semuanya. Juga terima kasih untuk mahasiswa yang sudah hadir. Nah, seperti yang disampaikan bahwasanya di sini kita presentasi ya, proposal penelitian. Nah, yang namanya proposal tentu ini masih berupa rencana. Jadi kalau seandainya nanti ada masukan dari Bapak dan Ibu atau misalnya mahasiswa, sangat diharapkan ya masukan atau rekomendasi yang sifatnya sangat konstruktif atau membangun. Di sini saya izin dulu untuk share screen, masih disable partisipan. Coba Bu. Belum ya? Oke, Udah bisa Bu, coba Bu. Udah. Udah. Bentar ya. Oke. Lagi proses. Udah kelihatan belum Pak Rusdi? Udah Bu, mantap Bu. Udah ya. Udah. Sebentar. Kita slideshow. Jadi di sini seperti yang tercantum di depan ya Bapak dan Ibu dan juga mahasiswa, di sini karena saya minatnya memang di wakaf ya. Jadi di sini saya menelitinya tentang wakaf dan akuntansi karena saya basicnya adalah di akuntansi. Nah, jadi di sini yang diusulkan ya. Jadi rencananya ini sebenarnya sudah ada sampai ke diskusi dengan teman saya, cuman memang di sini tidak saya cantumkan semua karena keterbatasan waktu juga. Jadi kalau misalnya saya cantumkan juga ya mungkin waktu kita nggak cukup gitu ya. Jadi di sini tentang akuntabilitas dan kinerja dari institusi wakaf atau nazir. Jadi accountability and performance of wakaf institution. Nah, di sini ceritanya adalah lesson from Indonesia. Jadi maksudnya adalah nanti ini melihat bagaimana akuntabilitas dan juga kinerja institusi-institusi wakaf yang ada di Indonesia. Jadi ini saya bersama teman saya dari Unair. Kemudian untuk akuntabilitas di sini sebenarnya ada beberapa paper ya, cuman di sini yang saya masukkan itu yang pertama dari Mas Ruki dan Syafi'i 2013. Jadi ini adalah penelitian yang sifatnya konseptual paper. Jadi ada konseptual framework tentang akuntabilitas dan akuntansi di dalam administrasi wakaf dan juga manajemen wakaf. Kemudian ada penelitian dari Daud 2019 yang menunjukkan bahwasanya pentingnya tata kelola Islam di dalam pelaporan wakaf ya, terkait dengan isu transparansi, dan juga penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi terkait dengan strategi untuk meningkatkan tata kelola di dalam institusi atau lembaga-lembaga Islam. Kemudian ada juga penelitian dari Ihsan et al 2017. Ini adalah dosen dari Politeknik Negeri Padang ini ya. Jadi beliau itu melakukan penelitian untuk secara empiris bisa melakukan evaluasi bagaimana praktek-praktek di dalam lembaga wakaf. Nah, di sini spesifiknya adalah diteliti tentang akuntabilitas di dompet duafa, dan ternyata di dompet duafa itu sudah ditemukan bahwasanya berhasil ya, dompet duafa itu sukses dia mengintegrasikan akuntansi dan juga bagaimana komitmen untuk meningkatkan nilai dan juga nilai dari organisasi, terutama bagaimana di sini adalah dalam aspeknya terkait dengan mutawali. Terus juga penelitian terakhir itu adalah Sukmana 2020, yang mana di sana disampaikan ya, di sini adalah critical assessment dari literatur wakaf tentang transparansi dan tentang berbagai paper yang membahas tentang wakaf. Nah, salah satunya yang dibahas di sana adalah tentang transparansi dan akuntabilitas di lembaga-lembaga wakaf. Jadi di sini disampaikan dengan jelas ya di Sukmana 2020 tentang akuntabilitas dan juga transparansi di lembaga wakaf. Nah, akuntabilitas dan transparansi itu merupakan sebuah hal yang sangat penting di organisasi non-profit. Karena apa? Karena dia perlu meyakinkan masyarakat bahwasanya mereka itu transparan dan akuntabel, sehingga
mereka itu nanti bisa meningkatkan bagaimana perannya di dalam pengembangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat gitu ya. Dan untuk yang ini penelitiannya insya Allah jadi direncanakan nanti objeknya adalah beberapa prominent nazir, jadi lembaga-lembaga wakaf yang sudah biasa kita kenal. Jadi nanti akan dilihat bagaimana akuntabilitas dan kinerja dari lembaga wakaf ini, seperti lembaga wakaf di Darut Tauhid, kemudian juga dari Global Wakaf ACT, Dompet Duafa, terus kemudian ada beberapa nanti yang pondok pesantren, jadi lembaga wakaf yang bergerak di bidang pendidikan gitu ya. Untuk pengumpulan data insya Allah nanti akan dilakukan in-depth interview, dan juga kalau memungkinkan ya, kalau misalnya cukup dengan interview biasa, diinterview dulu, tapi kalau misalnya perlu in-depth interview berarti nanti akan di arrange meetingnya tertentu ya dengan perwakilan dari masing-masing lembaga wakaf. Ini untuk yang dari presentasi untuk proposal yang pertama. Terus yang kedua tentang yang kedua adalah masih tentang wakaf. Jadi karena saya minatnya di akuntansi syariah, jadi lebih fokus ke hal-hal yang terkait syariah, dan di sini ke wakaf. Wakaf di sini mungkin tidak spesifik ya terkait dengan akuntansi, tapi di sini saya nanti sama teman juga akan melihat bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi wakaf uang di Sumatera Barat. Nah, kenapa di Sumatera Barat? Nanti ada penjelasannya setelah ini. Nah, di awalnya adalah kenapa kita perlu melihat wakaf, karena wakaf itu instrumen yang unik ya. Unik kenapa? Karena selain punya dimensi religiusitas, tapi juga punya dimensi sosial dan ekonomi. Jadi wakaf itu peran dan kontribusinya dalam kehidupan negara dan juga membangun peradaban negara-negara Islam dulunya sampai sekarang di negara-negara yang memang wakafnya bagus, itu perkembangannya juga kontribusi wakafnya juga sangat besar, terutama termasuk di Indonesia gitu ya. Jadi sudah banyak penelitian sebelumnya yang memperlihatkan bahwasanya bagaimana wakaf itu sangat besar perannya di dalam negara-negara terdahulu. Seperti ini Prof. Cizakca, itu Prof. Murad ya. Prof. Murad ini meneliti dan menunjukkan bahwasanya pada masa dahulunya di masa Kesultanan Utsmaniyah di Turki ya, di situ dilihat ya, ditemukan bahwasanya wakaf itu digunakan ya dalam berbagai aspek kehidupan seperti membangun lembaga, organisasi, pendidikan, dan juga infrastruktur beserta fasilitas umum lainnya. Nah, tidak hanya di luar, di Indonesia pun sebenarnya peran wakaf ini sangat besar gitu ya. Peran wakaf ini sangat besar, dan oleh karena itu dalam beberapa dekade terakhir, dalam 20 sampai 30 tahun terakhir itu pemerintah dan juga berbagai pihak yang concern terhadap wakaf, baik itu akademisi, peneliti, atau juga praktisi wakaf seperti lembaga nazir, bank syariah, atau lembaga keuangan non-bank, itu juga sangat menggiatkan tentang wakaf gitu. Dan ini juga sangat sejalan dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia di bidang wakaf gitu ya. Potensinya sangat besar. Nah, salah satunya adalah potensi di wakaf tunai yang potensinya mencapai 180 triliun per tahun. Nah, kemudian kenapa di Sumatera Barat? Karena memang Sumatera Barat ya dari awalnya secara adat itu memang sudah punya falsafah adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah gitu ya. Terus kemudian selain itu juga kalau kita lihat dari laporan KNPKS itu menunjukkan bahwasanya Sumatera Barat itu punya potensi yang besar dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, termasuk di dalamnya wakaf. Nah, Sumatera Barat sendiri itu di dalam rencana pembangunan ekonomi syariahnya juga menyatakan bahwa fokus ya salah satunya pada sektor keuangan syariah. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi kenapa di Sumatera Barat, karena memang indeks literasi keuangan syariah dan indeks inklusi syariah itu juga menunjukkan bahwasanya Sumatera Barat itu 17,8% ya indeks inklusi keuangan, indeks literasi keuangan syariahnya, terus indeks inklusi keuangannya 22,25%. Terus juga indeks literasi wakafnya itu 54,95%. Jadi karena ada yang masih tinggi indeksnya, ada yang masih rendah, ada yang sudah cukup bagus, padahal potensinya besar gitu ya. Makanya di sini saya ingin melihat bagaimana
perkembangannya, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nanti dari pelaksanaan atau implementasi atau pengumpulan dari wakaf uang di Sumatera Barat. Nah, nanti penelitian ini akan menggunakan penelitian kuantitatif ya, jadi kuantitatif research dengan menggunakan purposive sampling terhadap masyarakat di Sumatera Barat. Nanti akan menggunakan kuesioner dan digunakan analisis yang menggunakan SEM Stata. Mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya ada Bapak dan Ibu yang ingin memberikan saran dan juga mungkin mahasiswa, sangat diterima gitu ya, sangat diterima karena memang namanya proposal pasti perlu banyak perbaikan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gusrianti. Jadi Nanda semua bisa melihat ada dua presentasi dari saya dan Bu Gusrianti ya. Bisa jadi model presentasi ini bisa digunakan nanti untuk persiapan seminar proposal atau untuk kegiatan-kegiatan di kelas misalnya kalau ada presentasi. Baiklah, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau mahasiswa pada saya presentasi pertama, saya Pak Ilham dan Nur Kholija, atau ke presentasi kedua ada Bu Gusrianti? Oke. Baiklah, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, nanti juga boleh di chat di grup. Dan satu lagi nanti Bu Gusrianti tolong di-share absen absen online-nya Bu Gusrianti ya, biasa nanti bantu kirimkan ke audiens yang lain. Oke Bapak Ibu, mungkin sekian saja presentasi kita kali ini, dan mahasiswa juga. Sebelum saya tutup, apakah boleh diizinkan dulu ditutup? Atau ada pertanyaan lagi? Oke, silahkan. Oh, udah oke Pak Indika ya. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya dan Ananda semuanya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan presentasi kita singkat ini bisa memberikan banyak manfaat untuk kita bersama. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silahkan live Bapak Ibu dan Nanda semuanya. Baik, Pak.